Jadi mereka kecewa sekali. Terima kasih, Kak. Jadi mereka kecewa sekali dengan banyak hal. Salah satunya adalah ekspektasi mereka terhadap yang namanya perubahan dalam program diet. Apapun program dietnya teman-teman, saya kasih tahu ke teman-teman semua ya, apapun program diet yang teman-teman lakukan, ataupun program diet yang teman-teman bisa temuin di luar, tidak ada satupun program diet yang ngebuat teman-teman bisa dapetin hasil hanya dalam waktu 1 malam. Kenapa? Karena kuncinya sebenarnya ada di habit teman-teman, atau di yang namanya kebiasaan. Kenapa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka teman-teman semua, faktanya adalah yang namanya habit dan diet itu seperti dua sisi mata uang, saling berkaitan, ya. Di mana teman-teman, perubahan itu nggak terjadi dengan mudah dan butuh komitmen. Yes, betul banget kan. Semua perubahan yang terjadi, bahkan teman-teman hasil orang yang juara, kemudian orang yang berprestasi, apapun bentuknya itu pasti ada yang namanya komitmen untuk bisa mewujudkannya. Kemarin kita udah bahas tentang yang namanya goals. Kita udah bahas bagaimana pentingnya ngebuat goals, ngebuat target yang smart. Udah ada tuh penjelasannya. Teman-teman cek lagi tentang edukasinya terkait dengan goals dan smart. Nah, tapi teman-teman, yang harus teman-teman pahami sekarang bahwa ada step-step atau tahapan di mana kita semua tuh nggak serta-merta bisa langsung ngerubah apa yang dari A ke B. Ambil contoh, pola tidur. Pola tidur, teman-teman yang udah terbiasa, misalnya tidur let's say jam 12 malam, jam 1 malam, nggak 1-2 hari, tiba-tiba langsung bisa ngerubah jadi jam 9 malam. Butuh effort, butuh step-step yang harus teman-teman lewati, butuh step-step yang harus teman-teman selesaikan, butuh tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan agar bisa teman-teman akhirnya ngebentuk yang namanya kebiasaan atau perilaku tidur malamnya tuh jam 9 atau jam 10 malam, ya. Kenapa? Karena teman-teman, apapun step-step yang teman-teman mulai sekarang dalam program diet itu dimulai dari yang namanya prekontemplasi. Prekontemplasi itu apa? Prekontemplasi itu adalah tahap pertama di mana seseorang belum mengakui ada perilakunya yang bermasalah. Nah, nanti kita akan bicara banyak ke pembicara kita yang udah total turun 60 kilo. Saya itu penasaran, kenapa dia tuh tiba-tiba mau program diet ketika berat badannya udah nyentuh 100-an kilo gitu. Kenapa nggak yang pas 80? Kenapa nggak pas 70? Kenapa harus pas 100 kilo lebih baru bisa ngerasa bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang harus diubah dalam dirinya, dalam berat badannya dan segala macamnya. Nanti kita akan bicara kepada beliau ya tentang bagaimana prekontemplasi ini terjadi bukan hanya kepada beliau tapi juga kepada kita semua. Teman-teman semua yang mulai akhirnya memutuskan program diet, teman-teman pasti ada satu momen, ada satu titik balik di mana teman-teman akhirnya memutuskan, kayaknya ada sesuatu yang harus saya ubah deh. Apa ya? Berat badan kemarin-kemarin biasa aja, tapi kok kayaknya sekarang ada triggernya, ada pemicunya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman masuk ke tahapan yang namanya kontemplasi, yaitu seseorang akan semakin sadar soal manfaat melakukan perubahan. Kan teman-teman udah mulai step by step, ikut kelas basic, pelan, akhirnya tahu, oh ini ternyata ada something yang harus diperbaiki, ada something yang harus diubah, dan segala macamnya. Teman-teman udah mulai sadar, teman-teman udah mulai aware, oh ini manfaatnya. Oh iya, ternyata dengan kayak saya olahraga, hasilnya seperti ini loh, dan segala macamnya. Setelah itu, teman-teman mulai melakukan yang namanya preparation. Preparation itu apa? Tahapan di mana seseorang mulai melakukan perubahan-perubahan kecil. Ya, sebagai bentuk persiapan nih, udah mulai ganti cemilan, udah mulai nanya-nanya, ini kalau kalorinya gini gimana ya? Ini kalau air putihnya ini gimana ya? Nah, udah mulai itu. Sampai akhirnya teman-teman ke tahap yang namanya action. Teman-teman ngambil keputusan dan akhirnya teman-teman komitmen, konsisten untuk mencapai apa yang menjadi tujuan teman-teman. Teman-teman mau turun 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, apapun target teman-teman, teman-teman udah mulai ngambil tindakan, ya. Dan akhirnya teman-teman ketemu di tahapan di mana teman-teman harus maintain tahapan-tahapan di mana teman-teman tuh udah berusaha penuh effort untuk bisa mempertahankan kebiasaan baru yang teman-teman udah mulai bentuk di
awal-awal teman-teman memulai. Ya, yang tadinya air putih, kemudian teman-teman udah mulai ngerasa harus olahraganya konsisten, kemudian follow meal plan, terus kualitas tidur dan segala macamnya. Teman-teman butuh effort. Tapi tidak dipungkiri teman-teman, akan ada momen di mana teman-teman relapse, kambuh. Ya, biasanya coach, sorry, tadi saya makan ini, coach. Aduh, kepengen banget nih makan ini, coach. Mohon maaf. Ya, it's no problem teman-teman, karena memang itu normal, itu wajar buat kita tuh sesekali tuh kadang sering aja kambuh gitu dengan apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dan saat perilaku itu kambuh, biasanya teman-teman, itu kalau dalam program diet ada orang yang sering melakukan konsep yang namanya mindset yang namanya all or nothing. Itu orang-orang yang udahlah, udah kepalang tanggung, hajar aja sekalian gitu. Atau mindset yang kedua, back on track. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman udah paham dengan namanya perubahan ini butuh ya yang namanya step by step, dan teman-teman paham juga bahwa it's normal kalau sesekali atau ada waktu-waktu tertentu teman-teman pengen balik lagi atau teman-teman hilaf, ya no problem. Yang penting teman-teman back on track. Kalau all or nothing itu konsep atau mindset orang-orang yang seringkali itu terjebak dengan diet yoyo, dengan crash diet, dengan diet mulai Senin. Kenapa? Karena mereka pikir, udahlah, kepalang tanggung, bablas aja sekalian. Besoknya gitu lagi, bablas aja sekalian. Besoknya gitu lagi, bablas aja sekalian. Padahal kalau udah ngelakuin di luar meal plan, ya udah, habis itu tinggal back on track. Nggak perlu disesalin, nggak perlu kecewa, nggak perlu frustasi, dan nggak perlu merasa gagal. It's a normal, it's human being, manusia biasa. Dan itu biasa aja. Nanti kita akan bicara juga nih sama beliau. Can you imagine guys, total turun 60 kilo, dan itu saya nanti kita coba konfirmasi. Kalau saya nggak salah dengar itu dilakukan dalam waktu kurung waktu 1 tahun gitu. Dan teman-teman bisa bayangin dalam waktu 1 tahun bagaimana challenging-nya, gimana struggle-nya beliau, gimana beliau mengalami yang namanya seperti kita juga, ups and down, terus gimana beliau akhirnya bisa akomodir challenge-nya dan bisa sampai seperti sekarang. Kita akan bicara banyak ke beliau ya. Nah, teman-teman semua, yang namanya behavior change atau perubahan perilaku itu ada mekanismenya ya. Yaitu disebabkan dari 3 faktor. Faktor pertama adalah setting goal. Ayo, cek lagi. Kemarin udah di-share edukasinya ya, tentang bagaimana kita nge-set goals yang smart, yang akhirnya bisa ngebuat kita berproses, bertahap mencapai tujuan kita. Dan ingat kemarin, hindari output goals, yaitu goals yang hanya mengacu pada hasil akhir. Tapi mulailah fokus pada proses goals, di mana yang kita lihat itu adalah proses step by step untuk mencapai goals yang kita inginkan ya. Jadi cek lagi edukasi kemarin ya. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah social support teman-teman ya. Tidak dipungkiri untuk perubahan perilaku dalam hal ini program diet itu enggak serta-merta menepiskan faktor grup atau faktor lingkungan. Social support itu penting banget. Kenapa? Karena ternyata social support itu nge-create a platform atau ngebentuk satu komunitas atau satu circle yang mana bisa menjadi sumber motivasi teman-teman, bisa juga menjadi salah satu support interaksi positif yang teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman punya social support. Itulah pentingnya. Makanya banyak kan kalau kita bicara orang-orang sukses, bahkan ada orang yang bilang bahwa masa depanmu ditentukan dengan siapa kamu berteman, kan, karena circle social support itu penting banget untuk menjadikan suatu perubahan yang baik. Nah, diet itu juga seperti itu, teman-teman. Ya, jadi beruntunglah teman-teman yang berada dalam komunitas ini, di mana kita saling support, kita saling menguatkan, kita saling memberi motivasi. Dan tanpa kita sadari, kita juga secara tidak langsung itu terpacu untuk menjadi lebih baik
ketika kita berada dalam satu komunitas. Yaitu faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman, self-monitoring atau awareness, kesadaran. Maka dari itu penting banget buat teman-teman punya foto before after, punya data timbangan, punya data lingkar tubuh teman-teman, supaya teman-teman bisa monitor progress day by day teman-teman. Harian, mingguan, bulanan, dan segala macamnya. Jadi penting banget teman-teman punya yang namanya record behavior, catatan. Mau teman-teman pakai buku, mau teman-teman pakai HP, mau teman-teman pakai aplikasi, yang penting teman-teman punya. Dan yang nomor 2 adalah visualize progress over time. Itulah pentingnya teman-teman punya foto setiap hari kek, atau foto mingguan kek, atau foto bulanan kek, sehingga teman-teman bisa ngelihat progress teman-teman dari yang dulu sampai yang sekarang. Ya. Dan yang paling penting dari yang namanya self-monitoring ini apa? Adalah data untuk kita mengevaluasi. Ini penting banget, teman-teman. Ya, penting banget. Jadi, kita bisa cek, oh ternyata kemarin saya berat badannya segini, berat badan saya sekarang seperti ini, saya makan apa yang saya lakukan, olahraganya gimana, air putihnya seperti apa. Jadi, kita bisa mengevaluasi penyebabnya. Kita bisa mengecek, oh ternyata saya bentar lagi mau menstruasi, atau oh kemarin saya makan di luar meal plan, terlalu banyak karbo, dan segala macamnya. Hal-hal seperti ini, teman-teman, jarang sekali itu dimiliki oleh teman-teman kita di luar sana. Ketika mereka hanya fokus pada angka di timbangan. Mereka jarang punya record, mereka jarang punya catatan, mereka jarang punya momen atau fase di mana mereka mengevaluasi apa yang mereka lakukan. So, teman-teman, untuk behavior change, nomor 1, social support, nomor 2, setting goal, nomor 3 adalah self-monitoring. Ini penting banget. Ya. Jadi kalau teman-teman tanya, gimana caranya supaya saya bisa tetap termotivasi dengan program saya? Kenapa? Karena yang namanya motivasi kan up and down nih, coach. Gimana caranya supaya saya tetap bisa termotivasi? Yaitu tadi, selalu berada di circle social support yang satu visi, yang satu misi, yang saling menguatkan, yang punya tujuan yang sama, yang punya purpose yang sama. Terus yang kedua, selalu punya goals yang up to date. Kalau misalnya goals 2 kilo udah tercapai, upgrade jadi 3 kilo. Kalau 3 kilo udah tercapai, upgrade jadi 4 kilo. Kalau yang tadinya jalan kaki, upgrade jogging. Yang tadinya jogging, upgrade udah mulai lari 1 kilo, upgrade lari 2 kilo, upgrade lari 3 kilo. Jadi ada goals yang selalu update dan upgrade, teman-teman. Dan self-monitoring. Ini yang paling penting. Oh, ternyata berat badan saya itu turun karena ini, penyebabnya ini. Berarti kalau saya melakukan ini, berat badan saya bisa turun. Kalau saya melakukan ini, berat badan saya naik. Oh, lingkar tubuh saya turun, tapi berat badan saya naik. Penyebabnya apa ya? Jadi teman-teman punya self-monitoring. Teman-teman punya bahan evaluasi buat teman-teman. Enggak pakai perasaan. Karena perasaan udah makan dikit. Udahlah pakai perasaan, dikit lagi. Perasaan udah makan dikit. Nah, dikitnya itu seberapa dikit? Nah, itu pakai perasaan. Susah ngukurnya, guys. Ya. Jadi ini yang namanya behavior change mechanism. Dan ini yang paling penting, teman-teman. Ketika teman-teman pengen tahu sebenarnya fondasi dasar dan keinginan teman-teman untuk turun berat badan atau mencapai berat badan ideal itu apa? Dan kenapa? Saya ada baca artikel di mana teruslah bertanya kenapa sampai teman-teman udah mentok alasannya apa. Ya. Jadi misalnya, kenapa sih saya pengen ikut program ini? Jawabannya, karena saya pengen turun berat badan. Kenapa saya pengen turun berat badan? Oh, karena saya pengen pakaian saya tuh yang lama-lama tuh bisa muat lagi. Tanya lagi, kenapa? Kenapa pakaian? Oh, ternyata saya pengen merasa nyaman dengan kondisi tubuh saya. Kenapa saya pengen ngerasa nyaman? Oh, ternyata saya pengen ngebuat bukan hanya saya nyaman, akhirnya saya jadi sehat dan segala macam. Kenapa rasa nyaman dan kesehatan itu penting? Teman-teman tanya terus. Kenapa? Kenapa? Sampai teman-teman ketemu satu alasan yang benar-benar itu adalah strong why, teman-teman.
ya. Itu adalah strong why, teman-teman. Kalau dulu teman-teman, saya pengen naik berat badan, pengen ningkatin massa otot, pengen angkat beban dan segala macamnya. Itu ternyata salah satu alasan terkuat saya adalah anak saya, teman-teman. Berat badannya kalau sayanya cungkring, krempeng, terus nggak bisa angkat beban, gimana mau gendong dia gitu kan? Gimana berat badannya sekarang 22 kilo, teman-teman. Dan itu selalu nambah terus. Jadi saya sampai akhirnya saya ketemu alasan, oh ini ternyata alasan saya. Alasan saya adalah anak saya. Nah, jadi teman-teman carilah alasan yang akhirnya jadi strong why teman-teman, dan itu ngebuat teman-teman jadi terus terpacu. Kalau teman-teman enggak melakukan, maka teman-teman akan semakin jauh dengan strong why teman-teman, semakin jauh mencapai target teman-teman. Nah, itu tadi ya. Kita langsung ke orangnya aja. Ini luar biasa guys, panutanku, panutan kita semua. Luar biasa kan? Masya Allah.